Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak Ibu jamaah salatul maghrib yang Allah muliakan, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini Allah masih berkenan memberikan peluang kepada kita untuk beramal soleh dengan wujud kekuatan lahir batin bisa hadir di masjid untuk melakukan sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan dengan thalab ilmi. Berapa dan seperti apapun ilmu yang insya Allah kita kaji akan bermanfaat bagi kita bersama. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kami akan mengulang kembali tentang kita ini ternyata boleh bersenang-senang sebagaimana ayat 58 dari surat Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu dengan pemberian Allah, karunia Allah dan atas rahmatnya. Fabidzalika, dengan karunia Allah dan rahmat itulah, falyafrahu, hendaklah mereka bisa bersenang-senang. Karena dengan senang-senang itu jauh lebih baik, lebih mulia, lebih utama daripada apa yang mereka kumpulkan kaitannya dengan duniawi. Nah, kemudian kita masuk ke beberapa pengertian karunia Allah, rahmat Allah, kemudian kita bersenang-senang. Mengapa itu lebih baik daripada harta benda yang kita kumpulkan? Yang pertama dulu pernah kita bahas tentang mengapa Ubay bin Ka'ab itu bersenang gembira ketemu dengan Rasulullah ketika Rasul ingin membacakan ayat. Baru Rasul menyampaikan, ya Ubay bin Ka'ab, saya ingin membacakan ayat kepadamu dari Allah Subhanahu wa taala. Belum dibacakan ayat itu, padahal ayat itu diantaranya qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Ini turun untuk Ubay bin Ka'ab, itu sudah senang dulu. Sammanillah, Allah mengenal namaku. Begitu Rasul mengatakan, ya kenal, karena ternyata kamu banyak membaca Quran. Dengan Quran itu, dengan kamu banyak membaca Quran, berarti kamu banyak komunikasi dengan Allah. Berarti Allah kenal kamu, kamu pun kenal Allah, sehingga banyak ibadah-ibadah yang kamu kerjakan. Maka dengan demikian beliau itu senang sekali hanya kalimat namaku dikenal oleh Allah. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah semakin kita dekat dengan Allah, yang dulu sudah kita sampaikan, Quran itu satu ujung di tangan Allah, ujung satunya di tangan kita. Ketika Allah tetap berpegang teguh pada firman-Nya, kita berpegang teguh pada firman Allah, kita sedang sama-sama berpegangan, maka jauh akan lebih dekat dengan Allah. Maka untuk itu saya yakin juga para Bapak Ibu, orang yang semakin banyak mengaji, baik pribadi, berjamaah, sendiri atau banyak orang, itu akan lebih menguatkan iman kita. Dan yang kedua, kalau Ubay bin Ka'ab baru akan disampaikan kepada beliau tentang Allah, mengenal dia saja sudah senang, insya Allah pun kita akan senang sebagaimana beliau. Itu di dunia sudah senang.
Maka yang pertama, ternyata bergembiralah kamu itu dengan kita dapat memahami Al-Quran itu jauh lebih berbahagia daripada orang yang tidak bisa memahami Quran. Kemudian makna yang kedua, bifadlillahi ay bihidayatil Islam, dengan petunjuk Islam. Maka Abdullah bin Mas'ud termasuk Anas bin Malik, beliau mengatakan persis kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Itu ayat ini turun di mana, kapan, artinya apa? Memang paling banyak itu ada di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau mengatakan ayat ini turun di Mekah ketika Rasul haji wada, yang intinya Islam sudah disampaikan semuanya oleh Rasulullah dari Al-Quranul Karim sebagai sumber-sumber akidah, ibadah, akhlak dan sebagainya. Nah, turunnya di Mekah, yaitu tepatnya di bawah Jabal Rahmah, harinya hari Jum'ah, okay? Maka bertepatan dengan Arafah, maka disebut dengan Haji Akbar. Kemudian ternyata Islam itu bagian daripada nikmat Allah, karena dengan seseorang mendapatkan petunjuk Islam, maka akan mendapatkan pegangan hidup di dunia sampai di akhirat. Yang sering hari ini orang memberikan ilustrasi atau kias, kemana saja kalau anak muda hari ini membawa Google Map, jauh akan sampai ke tempatnya daripada orang bingung tidak pernah membawa Google Map atau buku panduan atau buku yang lain-lainnya. Maka Islam itu sebagai panduannya. Bersenanglah kamu akan sampai kepada tujuan hidup karena kamu berpegang pada agama Islam, maka terus kamu pegang agama itu. Insya Allah akan sampai kepada surga. Sehingga kita juga sering berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mengapa kita sudah berislam tiap hari masih minta ihdinas siratal mustaqim? Ya karena hati manusia itu berbolak-balik. Kita pun sering disampaikan oleh Rasulullah, Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hatiku ini untuk senantiasa berpegang teguh pada agamamu. Sebagaimana Rasul juga pernah kami bacakan menyampaikan, inna hadhil qulub tasda'u kama yasda'ul hadid idza asabahul ma. Sungguh hati ini akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi ketika terkena oleh air. Faqila, kemudian dikatakan tuh Rasul ditanya, ya Rasulullah, wa ma jallauha, kalau hati kita itu berkarat sebagaimana besi yang terkena air, kalau begitu ngilangi karat itu apa ya Rasulullah? Maka Rasul pun mengatakan, kathratu dzikril maut watilawatil Quran. Kamu banyak mengingat tentang kematian. Yang kedua, kamu memperbanyak baca Quran. Maka banyak membaca Quran yang juga dzikrul maut bagian daripada menghilangi karat kotoran yang ada pada hati kita. Maka Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kembali ayat itu turun di Mekah pada hari Jum'ah sehingga terjadi Haji Akbar. Dalam hari Haji Akbar itulah juga Aisyah ikut menunaikan ibadah haji. Ketika Aisyah ikut menunaikan ibadah haji, Aisyah haid. Sehingga ketika dari Mikot, yaitu dari Bir Ali, karena beliau berangkat dari Madinah untuk menuju Mekah, sesampai di Mekah beliau nggak bisa tawaf, nangis dia. Fima tabki ya Aisyah, mengapa kamu menangis? Aku nggak bisa menyelesaikan ibadah hajiku ya Rasulullah.
karena aku sedang haid. Maka Rasulullah mengatakan haidnya seorang wanita itu adalah sebuah ketetapan. Maka bersihnya orang haji yang menjadi persyaratan adalah hanya ketika tawaf. Maka kalau tawaf itu sejak awal memang harus sudah bersuci, berwudu dulu. Maka yang hadas besar dengan mandi besar, yang hadas kecil cukup dengan wudu. Tapi selain urusan tawaf, maka masih bisa melaksanakannya. Kemudian Aisyah pun kembali senang gembira, sehingga totalitas seluruh ibadah haji tidak harus dengan suci. Misalnya usai tawaf sa'i, usai sa'i kemudian nanti di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian melempar jamarat, kemudian menyembelih kurban, kemudian tahallul, kemudian yang terakhir tawaf wada. Kecuali tawaf wada ini sangat diperkirakan, cuman tidak ada keterangan ya, apakah karena tawaf wada itu kan tawaf tambahan, bukan bagian daripada tawaf pokok ketika pas urusan haji. Inilah kalau ibu-ibu yang di atas punya sifat seperti Aisyah luar biasa. Ya Allah, dengan demikian tidak sempurna ibadahku. Jadi bukan ngeten ya Bu nggih. Besok itu umpama nggih pas hari Ramadan, ya Allah, besok itu sudah 1 Ramadan. Aku belum siap untuk puasa. Muga-muga haidku maju sesuk haid. Nah, itu bukan begitu. Justru Aisyah itu, ya Allah, aku haid sehingga ibadahku tidak sempurna. Oleh Rasulullah maka dihibur. Yang urusan bersih itu hanya urusan tawaf, tentunya juga urusan sholat ya. Untuk yang lainnya tidak. Maka setiap ada kesusahan ada kegembiraan. Inilah susah kalau tidak bisa beribadah dengan sempurna sebagaimana sahabiat yang lainnya. Itulah berarti satu, bisa memahami Quran, yang kedua beragama Islam, kemudian yang ketiga perlu kita catat lagi karena ini hubungannya dengan Idul Adha juga. Ketika Rasul berhaji dengan Aisyah, di sisi lain Rasul kemudian pas hari penyembelihan kurban, kemudian setelah itu ke tahallul, maka Rasul menyembelih sapi. Kemudian sebagian daging sapi itu dikirimkan kepada sahabat-sahabat beliau yang ada di Madinah yang tidak ikut haji ke Mekah. Artinya ini Bapak Ibu juga sebagai pelajaran bagi kita bersama bahwa ketika nanti Allah mampukan untuk bisa menyembelih kurban, tolong kita seperti Rasulullah, orang-orang atau saudara kita yang jauh juga masih mendapatkan bagian daripada daging kurban. Sekali lagi mungkin Piyayi Solo menika kathah ingkang saking praji, datang dari Wonogiri, datang dari luar nggih, Kalioso. Memang ikut kurbannya di Solo, tapi sebagian daging kurban itu sampai ke kampung-kampung. Oleh kurban to. Itu bergembira sekali. Inilah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berkorban, tapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada keluarga kita, mendekatkan diri kita kepada kanan kiri muka belakang tetangga kita, mendekatkan diri kita kepada sesama muslim. Maka selagi daging korban itu sebagian kita makan sebagai sebagai mudhi atau ya orang yang berkorban. Yang kedua, kita sedekahkan untuk saudara kita yang fakir dan miskin. Dan yang ketiga, untuk hadiah, artinya qani, orang yang tidak meminta, orang yang lebih kaya dari berkorban pun masih boleh menerima daging korban. Jadi menika kita ulang-ulang karena nyuwun ngapunten, kebetulan di beberapa tempat kami ngaji, Ustadz, di tempat kami yang memang kami pandang orang kaya, dia sudah sering makan daging kurban, sengaja rata kei.
Dan itu kata Pak RT loh. Artinya RT itu berhak mencatat nama-nama warganya untuk diajukan ke masjid untuk mendapatkan bagian dari daging kurban. Sehingga dia pemegang kebijakan. Nah kalau dia sebagai pemegang kebijakan kemudian mencoret nama karena sudah dipandang kaya, sering makan daging, kemudian tidak mendapatkan daging, itu selagi ini kurang bagus. Sehingga Islam ini betul-betul rahmatan lil alamin, diantaranya fakir, miskin, kaya juga masih berhak mendapatkannya. Adapun nanti ketika setelah kita beri, nyuwun ngapunten, kula sampun pragat piyambak, kula sampun kadah daging, coba tolong dikasihkan yang masih lebih membutuhkan atau kiri saya atau kanan saya ini. Itu nggak apa-apa, tapi haknya diberikan terlebih dahulu. Ini penting bagi para bapak-bapak khususnya pemegang kebijakan di RT masing-masing kaitannya dengan tak tulis paura yo. Nggih. Tak tulis sok paura nggih. Di luar Islam pun diperbolehkan karena ini namanya hadiah. Di luar Islam pun boleh, ini namanya hadiah. Jadi sahabat Nabi di Madinah pun masih mendapatkan kiriman daging sapi dari Rasulullah karena Rasul haji bersama Aisyah dan Rasul menyembelih kurban untuk istri beliau. Nah ini tentang mendekatkan diri kita kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya, fal yafrahu, yang dimaksud bergembiralah kamu. Satu, bergembiralah kamu dengan Idul Adha. Mengapa Idul Adha bergembira? Sehingga ketika kita sudah mulai takbir istilah kula panjenengan sami takbiran, ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selagi saya ulang-ulang nggih, ini boleh 3 kali, boleh 2 kali. Sehingga kapan aku harus 3, kapan harus 2, tinggal ngikuti sing mimpin mawon. Sing mimpin 2 ikut 2, sing mimpin 3 itu 3. Jangan ngeyel sing mimpin loro kok Allahu Akbar nambah siji. Dadi mangke rampungnya ra bareng. Niki mengapa seperti itu? Kami landasannya dari buku Fikih 4 Madhab, sehingga yang penting ada ilmu dari Islam tentang urusan itu. Ini pertama. Kemudian ternyata ketika mengucapkan takbiran pun falyafrahu, hendaklah sambil bergembira ria. Sehingga sunnah bergembira ria walaupun dengan membaca takbir. Ampun takbir kali susah. Berangkat ke tempat musala sambil susah. Menyembelih korban susah, maka sunnahnya takbiran senang, mendengarkan sholat Idul Adha senang, bahkan menyembelih korban senang, ikut makan dagingnya, daging korbannya juga senang. Maka yang pertama sholat Id. Yang kemudian kedua, fal yafrahu, hendaklah kamu bergembira ketika pas Allah berikan harta benda kepada kita dimampukan oleh Allah untuk bisa berkurban. Itu senang. Karena ada saudara kita sudah enggak punya harta benda, tidak bisa berkurban, dan orang lain pun juga pada enggak berkurban. Awake dhewe susah, orang lain susah, sehingga tidak ada orang yang berkorban. Masa susah bareng-bareng? Lebih nyaman ketika senang bareng-bareng, nggih. Alah nyuwun ngapunten nggih. Ternyata walaupun susah bareng-bareng itu saya tambah susah. Saya masih mengingatkan, walah nek susah dewi itu ya susah banget, tapi nek susah bareng-bareng rapati susah, ya tetap susah. Contoh, nyuwun ngapunten, nek susah bareng-bareng kok para susah itu apa betul? Enggak. Ternyata begini. Ketika saya nambah sedikit keluar dari materi ini, ketika kita di masa corona, satu kamar nih, ada yang memuat 10 orang, terdampak semuanya susah. Tinggal ini antara bisa kembali sembuh apa meninggal ya. Karena setiap orang yang masuk glodok masuk sehat, glodok keluar sudah mati, seolah-olah hanya nunggu giliran.
mati. Itu yang ngomong orang yang sudah dalam ruangan kemudian sudah sehat. Artinya susah bareng-bareng ini tetap lebih susah, Pak. Karena susah bareng-bareng tidak ada yang membantu untuk menyenangkan orang yang sedang susah. Maka setiap ada orang susah, mestinya di situ ada orang yang tidak susah. Maka seandainya ada orang kaya, di sampingnya ada orang miskin, hendaklah orang yang kaya itu memberikan kabar gembira karena kekayaannya dengan menyembelih korban. Yang miskin pun nanti bisa membantu kepada orang kaya untuk pelaksanaan sebagian ibadah, diantaranya ibadah korban. Ini tentang bersenang-senang dengan menyembelih udhiyah. Bersenang-senang dengan haji. Semua jamaah haji itu senang walaupun capek. Semua orang senang walaupun capek. Maka nyuwun ngapunten ini sekedar mudharasah nggih. Ada sebagian orang sudah kondur dari haji, sengaja tidak pulang ke rumah dulu. Kemudian mampir istirahatnya di rumah sakit. Kok ya ada ya ngono. Lah aku nek mulai mesti langsung do tilik. Lah awakku tuh urung fit. Yang kedua alasannya lah aku urung tuku oleh. Lah aku mulai langsung do tilik, aku urung tuku oleh. Lah daripada aku pulang belum siap untuk menerima mereka karena badannya belum fit. Yang kedua belum siap untuk menerima mereka karena belum punya oleh-oleh, tak istirahat nang rumah sakit cek 5 dino coba. Kok ya ada kalau ngata? Ya ada di antara sekian. Tapi menurut saya nggak masalah karena itu sebuah istirahat. Agar saya bisa istirahat, salah satunya Mbak, dan jenengan kondur kaji kau langsung gerak ingin apa? Ora loro yo, pengen istirahat. Nek nang rumah sakit kan aku tidak memberitahu kan, tidak mungkin do tengok ke rumah sakit kan, memang aku belum pernah aku tidak beritahu kalau aku sedang sakit. Memang aku sedang istirahat. Ya, memang kita izin ke rumah sakit, saya pengen istirahat bukan karena sakit. Nah, maka orang kondur haji pun mestinya bersenang gembira dengan kita sudah bisa menaikkan ibadah haji. Senang gembiranya satu, kita sudah bisa menaikkan ibadah haji penyempurna rukun Islam yang kelima. Yang udah senangnya itu tidak sendiri, keluarga semuanya senang, kemudian tetangga kanan kiri pun senang. Maka kesenangan itu bisa diwujud dengan makan dan minum. Maka di 3 hari raya dilarang makan dan dilarang puasa, baik di Idul Fitri, di Idul Adha, kemudian di hari Jum'ah juga dilarang puasa. Bahkan nanti Idul Adha ada tambahan makan, minum dan bersenang-senang di hari Tasyrik. Bapak Ibu, jadi bersenang-senang ketika berhari raya, menyembelih korban, bertakbiran, membagi daging korban. Yang berhaji, kundur saking haji itu ternyata sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti sekali lagi kalau kita sedang susah di hari-hari tersebut jangan diceritakan kepada orang lain, tidak nanti kegembiraannya itu terganggu. Jadi ternyata menceritakan kesusahan di tengah-tengah orang yang sedang berbahagia itu nanti akan mengganggu sebagian kebahagiaannya. Selama kebahagiaan itu kebahagiaan yang ada edukasinya kaitannya dengan keislaman. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan sedikit mengenal malam hari seperti ini haknya yang mengampu materi fikih karena dekatnya ibadah itu, sehingga kami akan sedikit mengenalkan tentang hukum-hukum kaitannya dengan sholat Idul Adha. Kaitannya dengan fikih 4 madhab, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Abu Hanifah dan sebagainya. Yang pertama fi hukmi sholatul idaini wa waqtiha, hukum sholat id dan waktunya. Kemudian dikatakan yang pertama, hukum sholat id adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, tidak wajib. Tetapi sunnah muakkadah menurut Imam Malik dikatakan sunnahnya sunnah kifayah. Artinya kalau selingkungan sudah ada yang melakukan sunnah muakkadah berupa sholat Idul Adha, ini kaum muslimin yang lain tidak kena dosa. Nah, berbeda dengan
kaitannya dengan sholat jenazah, itu hukumnya wajib kifayah. Itu sedikit berbeda nih. Kalau wajib kifayah, sebagian sudah yang mengerjakan, yang lain tidak dosa. Tapi kalau ini sunnah kifayah itu memang ketika tidak dilakukan tidak dosa, tetapi hukumnya berarti meninggalkan secara total. Sementara di situ ada kaum muslimin, hukumnya makruh muakkadah. Berarti kalau ada sunnah muakkadah, ada makruh muakkadah. Makruh yang sebaiknya jangan dilakukan. Misalnya sampai kaum muslimin tidak melakukan sholat id semuanya. Kemudian yang berikutnya ini secara umum kalau bacakan saja. Bagaimana cara sholat id? Sebagian hanya menggunakan satu kali takbir, yaitu takbiratul ihram saja. Allahu Akbar. Tidak ada takbir zawaid, tidak ada takbir tambahan. Wa fi kaifiyati sholatil idaini, dan bagaimana tata cara melakukan sholat di hari raya. Maka yang pertama, Imam Abu Hanifah mengatakan yanwi inda adai kulli min sholatil idaini biqalbi. Yang pertama, niat untuk melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Dalam hal ini karena sebentar lagi Idul Adha, berarti niat untuk melakukan sholat Idul Adha dari hatinya. Tapi beliau masih menambahkan, seandainya dilafatkan, kurang lebih lafat itu begini: usolli sholatal id lillahi ta'ala. Aku berniat untuk melakukan sholat id karena Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya muqtadian, yaitu makmum, maka ditambah makmuman. Berarti kalau dia imam ditambah imaman. Jadi usolli sholatal id imaman lillahi ta'ala, utawi usolli sholatal id makmuman lillahi ta'ala. Nah, ini ketika diucapkan. Tapi beliau mengatakan antara di hati atau diucapkan. Sehingga sampai hari ini saya tetap berharap kepada para bapak ibu untuk jangan berkeras hati. Dilafatkan itu bid'ah ya. Hati-hati, urusannya hati. Ya Imam Malik saja memperbolehkan, ngapain kita melarang? Kan begitu nggih. Jadi monggo, kalau saya pribadi memang ya sudah, saya dari hati, tapi seandainya tak ucapkan, hati saya itu ya sama dengan tadi usolli sholatal id imaman lillahi ta'ala, seperti itu. Jadi itu boleh seperti itu. Kemudian setelah itu tsumma yukabbiru litahrim. Setelah niat, kemudian takbiratul ihram. Di YouTube itu Gus Bahak sering dibahas, kamu niat karo mengangkat tangan tuh bareng apa gantian? Ya. Ya namanya niat tuh an-niyatu hiya qaulul qalbi al-muqtarinu bil amal. Kata hati yang disertai dengan amal. Berarti boleh sambil niat, boleh mengangkat tangan. Cuman kalau kalimat Imam Malik tsumma, kemudian berarti niat dulu baru melaksanakan. Boleh. Jadi monggo, saya juga tidak membicarakan usolli sambil ngene malah kesuwen. Jadi umpami saya ucapkan usolli sholatal id imaman lillahi ta'ala, baru Allah Akbar. Atau yang kedua malah begini, ora kusuk balik meneh, ora kusuk balik meneh. Ya nunggu kusuk lama. Yang penting secara hukum fikih kita sudah sah. Allahu Akbar. Itu nanti kusuk itu sambil berjalan, bukan sejak awal sudah kusuk. Sehingga sholat sampai nyuwun ngapunten ya, sholat sampai 5 kali diulang-ulangi takbirnya. Lah urung kusuk, urung lillahi ta'ala betul. Saya sholat tapi masih mengingat-ingat tentang iki mau grey, wis tak junjung apa urung kok kayak gosong. Ya rasida. Yang penting ketika sudah takbir ya sudah takbir. Jadi Imam Malik mengatakan
Intinya satu, ketika sudah niat dengan hati atau seandainya diucapkan seperti itu, tsumma kemudian yukabbiru litahrim, takbir dengan takbiratul ihram. Dengan cara yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangan. Jadi kedua tangan itu ada tiga. Satu, hadwa mangkibaihi, sejajar dengan pundak, atau udunaihi, ya udunaini, atau nakhar, berarti mengangkat tangan itu sejajar dengan nakhar. Tempat nih nyuwun ngaten, nakhar itu berarti kalau onta itu tempat menjalan onta itu leher bagian bawah. Berarti sholat itu mengangkat tangannya sejajar dengan ini. Napa niki? Nggih. Napa niki? Gulu paling kisah napa, Pak? Nah, nggih pundak kata nih. Kita garis ke sini. Nah. Begitu. Karena fasolli li rabbika wanhar, hendaklah kamu sholat wanhar, ternyata ketika kamu mengangkat tangan sejajar dengan nakhar. Nakharnya unta berarti di bawah bukan di atas. Karena di atas itu berarti kalau kita nyembelih sapi, nyembelih kambing, nyembelih apa itu agak atas, itu perlu ke bawah dikit. Tetapi kalau kita nyembelih unta tidak di atas, di bawah sini paling ujung dari leher. Berarti ketika kita mengangkat kedua tangan sejajar dengan nakhar. Kemudian setelah itu kalau beliau menambahkan boleh dengan doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Nah, begitu. Jadi setelah itu kemudian setelah doa iftitah, setelah takbiratul ihram baru takbiru zawaid, takbir tambahan setelah takbiratul ihram. Ada dua pemahaman. Kata Nabi, Aisyah mengatakan, aku melihat Rasulullah ketika salat Id, takbirul ula sab'an wa takbir ats-tsani khamsan. Takbir kedua 5. Nah, pertama 7, kedua 5 itu takbiratul ihram dihitung apa enggak? Yang kedua, takbir intikal dari sujud ke berdiri dihitung atau tidak? Ternyata dua-duanya diperbolehkan. Hanya di kalangan Syafi'iyun memang namanya 7 itu ya tambahan di luar takbiratul ihram. Maka berarti di pertama bukan 7 tapi 8, karena 7 itu takbir zawaidnya saja. Maka Allahu Akbar, setelah itu doa iftitah. Setelah doa iftitah kemudian baru takbir zawaid. Nah, ketika takbir zawaid 3 imam itu semua mengatakan yarfa'u yadaihi, mengangkat kedua tangan. Jadi ketika Allahu Akbar itu sambil mengangkat kedua tangan. Yang kedua, antara satu takbir ke takbir berikutnya diam apa ada bacaan tertentu. Nah, dua-duanya boleh. Diam saja tidak baca boleh. Seandainya mau membaca bacaan tertentu, nama bacaannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, baru takbir lagi. Monggo yang sudah terbiasa diam tidak membaca juga boleh. Mulai hari ini berarti moco itu juga boleh. Nggih, boleh monggo. Sehingga kita memang tidak memaksakan pendapat, karena kita juga para imam saja berbeda-beda. Tsumma yukabbiru takbiru zaidah, setelah takbir zaidah kemudian sambil mengangkat kedua tangan. Kemudian antara satu takbir dengan takbir berikutnya diam juga boleh, la ba'sa. Tapi seandainya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa yusannu ayarfa al musalli, dan disunahkan
untuk mengangkat tangan setiap kali takbir. Sawaun kana imaman au muqtadian, baik itu sebagai imam atau sebagai makmum. Inilah yang sering kami sampaikan, ju'ilal imamu liyu'tama bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Bagaimana ketika imamnya tidak mengangkat kedua tangan? Tidak usah ikut mengangkat kedua tangan, gitu saja. Apa boleh? Boleh, karena imamnya tidak mengangkat kedua tangan kok. Oh, berarti imamnya orang melakukan sunnah. Ya, karena begini, tidak mengangkat kedua tangan selain takbiratul ihram nggih, takbir Jawa ini. Mengangkat tangan hukumnya sunnah, la tajibu, tidak wajib. Seandainya tidak mengangkat tangan ketika takbir jaidah pun artinya tidak wajib, tetapi sunnahnya adalah mengangkat tangan. Maka bagi saya lebih suka kepada yang mengamalkan sunnah daripada yang tidak sunnah. Kalau tidak mengangkat tangan itu boleh, artinya sah sholatnya, tapi dengan mengangkat tangan itu sunnah. Maka monggo, kalau saya pribadi memang memilih yang sunnah. Mengapa saya sampaikan saya pribadi memilih yang sunnah? Barangkali sampai hari ini ada bagi para bapak ibu yang tidak mengangkat tangan, monggo. Tapi bagi saya, karena itu sunnah, agar mendapatkan pahala sunnah, yang mengangkat kedua tangan kita. Kemudian ketika jadi imam, maka rakaat pertama sunnahnya imam membaca ta'awud dengan sir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi mengapa takbir yang terakhir ke-7 tadi, berarti ke-8 bagi yang 7 itu dianggap zawaid, tidak masuk kategori 1. Ada sedikit jeda, enggak langsung Fatihah. Berarti imamnya sedang membaca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua membaca bismillah dengan sir, dengan tidak keras. Nah, urusan membaca bismillah dengan tidak keras atau keras ini juga dua pendapat. Tapi kalau ta'awud dibaca sir, para ulama sepakat ta'awudnya membacanya sir. Tapi kalau bismillah monggo boleh dikeraskan, karena sebagian menganggap bahwa bismillah juz'un minal Fatihah, sehingga ketika bismillah karena bagian daripada surat Fatihah, karena alhamdulillah dibaca keras, maka bismillahnya dibaca keras. Tetapi Rasul pun hampir di seluruh buku fikih mengatakan Rasul membaca bismillah dengan sir. Maka seandainya nanti ada juga yang bismillahnya tidak sir, dibaca keras juga boleh. Seandainya bismillah dibaca sir tidak keras juga diperbolehkan. Tsumma yaqra'u jahron al-fatihata, kemudian ketika membaca Fatihah imamnya jahar. Inilah perbedaan sholat jenazah dengan sholat id. Jadi nyuwun ngapunten, lah aku nak sholat jenazah Fatihah doa, kemudian setelah Fatihah kemudian sholawat Nabi, Allahumma firlahu, kemudian yang terakhir itu saya sirkan. Bagaimana kalau ini kita samakan dengan sholat jenazah, sholat id kita? Ya ada peraturannya sendiri-sendiri kan, ada aturannya sendiri-sendiri. Itu nanti ketika kula penyesami ingkang dereng nate ngerti hukum langsung disamakan. Sholat jenazah kok pakai ruku, sholat jenazah pakai sujud, sholat jenazah pakai tahiyat, itu sholat itu cara ngendi kae? Loh, nek sholat wajib kan pakai itu. Ini sunnah mestinya kan ngikuti sholat wajib. Lah kalimat ini wajib ini sunnah, kemudian kita ngikuti, dari mana ilmunya? Nah, ada caranya sendiri-sendiri. Yang ngapunten niki ada tambahan keterangan seperti itu. Tsumma surah wa yandubu an takuna surah sabbihisma rabbikal a'la. Maka kalau nanti setiap Jumatan itulah Idul Fitri, yang pertama sabihis, yang kedua hal ataka, itu sunnah. Padahal sunnah yang lainnya dalam sholat, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Tapi ternyata dalam Jum'ah dan Idain ini sabihis lebih pendek daripada hal ataka. Tapi karena Rasul seperti itu, kita ngikuti saja.
Jadi apa alasannya? Ya Rasul mengatakan seperti itu dan memberikan contoh seperti itu. Maka setidaknya nyuwun ngapunten bagi para imam-imam, monggo jauh-jauh sebelumnya kalau memang ditunjuk sebagai imam, tolong untuk surat Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian hal ataka hadithul ghasyiyah, ini tolong mulai di satu tentunya diulang-ulang. Yang kedua, syukur ketika membaca sambil meresapi makna yang terkandung di dalamnya, sehingga bacaan kita meyakinkan, bacaan kita lebih dengan makna karena kita sudah ngerti minimal terjemahannya, kedua tafsirnya. Kemudian yang berikutnya adalah nanti tentang tajwid dan tahsinnya. Memang begitu. Jadi Sabbihisma rabbikal a'la, tsumma yarka'ul imam. Kemudian setelah itu imam ruku', kemudian diikuti oleh seluruh makmum. Ketika berdiri dari rukuk sama dengan salat wajib, Samiallahu liman hamidah, itu mengangkat kedua tangan. Jadi sama dengan salat wajib itu mengangkat kedua, kalau salat wajib itu mengangkat kedua tangan itu 4 tempat. 1 ketika takbiratul ihram. 2 ketika mau takbir untuk ruku, Allahu Akbar, mau ruku mengangkat kedua tangan. 3 Samiallahu liman hamidah, ketika Samiallahu liman hamidah, kemudian setelah itu ruku, setelah itu sujud. Nah kalau salat biasa dari 2 rakaat kita tahiyat, mau rakaat yang ketiga, maka rakaat ketiga itu dari tahiyat kita masuk rakaat ketiga, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan lagi. Jadi niki waktunya sudah habis. Fa idza qama litsaniyah, kemudian ketika sudah berdiri pada rakaat yang kedua adalah bitasmiyah dunat ta'awud, imamnya langsung membaca bismillah, al-fatihah tidak menggunakan ta'awud. Jadi ta'awudnya itu hanya pada rakaat yang pertama saja. Nyuwun ngapunten sebelum sampai ini nggih, sebelum Allahu Akbar takbir zawaid dulu. Nyuwun ngapunten saya kebablas bacanya. Kemudian ketika dari bangun, kemudian berdiri, Allahu Akbar, mengangkat kedua tangan, baru takbir zawaid lagi 5 kali. Habis itu membaca bismillah tanpa ta'awud, kemudian Fatihah, kemudian hal ataka hadithul ghasyiyah, kemudian terus sebagaimana biasa rukuk, kemudian selesai. Bapak Ibu yang berbahagia, saya mengulang kembali bahwa khutbah dalam Idul Adha, Idul Fitri bagian daripada rangkaian sholat. Maka tolong jangan bubar dulu ketika khutbah belum selesai. Yang kedua, ada sebuah harapan memang tolong untuk khutbah Idul Adha lebih diperpendek daripada Idul Fitri. Karena memang sunnah-sunnah usai Idul Adha masih banyak, di antaranya nanti adalah penyembelihan hewan kurban, dan saya sampaikan penyembelihan hewan kurban maksimal sampai maghrib harus selesai. Ketika maksudnya nyembelihnya, bukan ngurusin nggih. Nah, ketika nanti sampai maghrib, ketika belum selesai kok sapinya banyak, kambingnya banyak, diteruskan pada hari tasyrik. Jadi makruh hukumnya menyembelih hewan kurban usai sholat maghrib, karena zaman itu mungkin memang karena kaitannya dengan lampu listrik belum ada, tetapi memang Rasul mengatakan ya tidak dilakukan. Para ulama juga demikian, tidak dilakukan usai maghrib di malam hari, tapi diteruskan besok. Besok pun ketika hari tasyrik tetap sunnahnya ketika matahari sudah terbit, bukan bendang rampung bar subuh langsung bleh. Urusannya bukan masalah bendang rampung, tapi sunnahnya itu ya
tetap matahari terbit dulu baru penyembelihan. Demikianlah para Bapak Ibu yang kami hormati, memang sebagian materi kita ulang untuk penguatan ilmu-ilmu kita berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha, sehingga sekali lagi agar kita pelaksanaan Hari Raya Idul Adha itu lebih sempurna secara ilmu pribadi-pribadi kita punya, baik sebagai imam maupun sebagai makmum. Seandainya terjadi keterlambatan sholat, imam sudah Fatihah atau bahkan imam sudah Sabih Isma Rabbikal A'la, panjenengan kula terlambat, ndak usah takbir zaidah, langsung takbiratul ihram saja, langsung kono maca Fatihah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ping 7 dhewe. Itu malah diguyu kancane kayak ngopo? Aku rung takbir zawaid. Ya, ndak usah takbir zawaid. Langsung saja dengarkan bacaan Fatihahnya imam. Nyuwun ngapunten, mengapa itu saya sampaikan? Karena kejadian. Sebagaimana sholat qobliyah sebelum sholat id. Bar sholat id nggih wonten sing ba'diyah lho. Ternyata sholat id itu disamakan dengan Jumatan. Nggih, ana ba'diyahnya, bar id niku ana sing sah sholat lho, Pak. Berarti walaupun ini hanya beberapa orang, tetap akan kita terangkan biar tidak terulang. Ngoten nggih? Makaten mugi-mugi manfaat samantenipun. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.